Jumpa lagi rekan trader Indonesia. Selamat malam buat rekan trader Indonesia dimanapun berada. Seperti biasa rekan trader semuanya, rekan trader Indonesia, rekan trader market. Kembali lagi saya pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sedikit analisa mingguan kita pada hari ini ya. Jadi analisa mingguan ini saya bawakan ya supaya rekan trader sedikitnya ada punya pegangan untuk trading yang akan dilakukan minggu depan dari tanggal 23 sampai tanggal berapa ini? 23 sampai tanggal 27 Januari tahun 2022. Dan seperti biasa selain kita menganalisa buat kondisi pasar minggu depan, kita juga akan mereview pasar yang terjadi pada minggu kemarin. Ya, karena pergerakan pasar ini dia akan selalu sambung menyambung menjadi satu, itulah trading, bukan itulah Indonesia tapi itulah trading ya rekan trader ya. Oke rekan trader, seperti biasa rekan trader, saya coba masuk dulu ke platform kita ya. Oke sabar, ini posisinya terbaru nih, jadi saya masih bingung-bingung juga nih. Oke rekan trader, seperti rekan trader lihat di sini bahwa bagaimanakah pergerakan pasar pada minggu kemarin. Kalau rekan trader lihat pada minggu kemarin bagaimana pasar pada minggu kemarin ini secara garis besar, rekan trader bisa lihat di sini bahwa pada minggu kemarin Euro USD, kita mulai dari dolar dulu ya. Indeks dolar Amerika pada minggu kemarin mempunyai tendensi adalah lebih banyak ke bearish. Tapi kalau kita lihat di sini keadaan bearishnya ini sudah berada di titik paling terakhir. Jadi kemungkinan besar kita akan lihat. Kemungkinan besar minggu depan ini kemungkinan bearishnya ini akan berubah menjadi bullish ya, kita akan lihat. Begitupun juga Euro USD tendensi minggu kemarin dia lebih banyak bullish dan dia sudah pada prinsipnya sudah berada pada tingkat yang paling tertinggi pada titik resisten dan tidak tertutup kemungkinan minggu depan ini dia akan menjadi bearish ya. Pound sterling juga segitu, naik sangat luar biasa, tapi pound sterling saya lihat dia masih punya kekuatan untuk mengalami kenaikan sedikit lagi nih sebenarnya, kalau ya masih bisa kenaikan. Kalau gold gimana rekan trader? Secara garis besar gold pada minggu kemarin itu dia lebih banyak bullish dan kita lihat dia telah menembus level tertinggi di seputaran 1930 walaupun sempat menyentuh 1938. Di analisa tahunan saya bilang bahwa bulan Januari dia akan menuju ke 1933 dan memang kenyataannya dia udah menembus 1933, tapi sekarang ini dia turun menuju ke 1927. Kita lihat apakah pergerakan minggu depan ya. Kalau saya lihat tendensi minggu depan ini kita akan lihat bahwa di luar fundamental secara teknikal kemungkinan besar dia akan berubah menjadi bearish ya. Kemungkinan besar kekuatan bearishnya, atau kalaupun tidak dia tidak akan bergerak lebih tinggi lagi. Ya, dia akan, kalaupun memang ada bullish, dia tidak bergerak lebih tinggi lagi ya. Nah, begitu pun juga di USD yen Jepang. Ya, USD yen Jepang rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas bahwa USD yen Jepang pun juga tendensi minggu ini dia lebih banyak bullish ya. Dia sedikit berbalik arah, biasanya kalau USD yen Jepang dengan indeks dolar hampir bersamaan, tapi untuk saat ini kekuatan yen sangat kuat sehingga membuat kenaikan yang sangat luar biasa terhadap USD yen Jepang. Dan kalau kita lihat pun juga tendensinya memang udah tendensinya agak mengalami kenaikan ya. Dari sini kita bisa lihat dengan jelas rekan trader ya. Ini untuk minggu kemarin bagaimana kita lihat pergerakan dari Euro USD ya, dia naik tendensinya. Begitupun juga pound sterling ya tendensinya, dan kalau kita lihat secara garis besar pun juga dia udah berada di titik tertinggi dan semua prediksi saya sesuai dengan apa yang saya prediksikan. Dia naik terus ya. Memang rekan trader lihat sempat menyentuh, dia menuju ke 1.09 ya, walaupun di tengah-tengah ini akhirnya dia turun lagi, dia naik lagi. Begitupun juga pound sterling sesuai saya bilangnya di 1.2422 agak menembus ke atas, walaupun beberapa hari kemudian penurunan dia naik lagi. Untuk gold ya, gold sangat luar biasa rekan trader. Gold sangat luar biasa. Saya memang terlalu tinggi 1957, tapi secara garis besar dia naik sesuai dengan arahan yang saya bilang. Begitupun juga indeks dolar Amerika sesuai dengan prediksi saya memprediksikan di 1.012
101.237 memang menjadi kenyataan dia berada di sekitaran situ, walaupun dia kembali lagi mengalami kenaikan sedikit dan berikutnya ditutup di seputaran 102 poin bla 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 ya. Dan terakhir di USD Yen Jepang, sangat jelas USD Yen Jepang sesuai dengan prediksi saya. Nah, rekan trader, bagaimanakah fundamental rekan trader? Untuk fundamental, rekan trader bisa lihat ya di sini bagaimana fundamental yang terjadi. Kita lihat di minggu kemarin dengan pergerakan yang tidak terlalu luar biasa ya. Pada prinsipnya ya, kita bisa lihat di sini ya, ya arah pergerakannya yang ini terakhir penjualan rumah lama, tapi kebanyakan kemarin diperkuat dengan pidato dari Gubernur Sentral Bank Europe. Dia sangat memberikan kekuatan yang terjadi pada euro ya, sehingga membuat penekanan terhadap dolar Amerika. Bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader? Nah, untuk minggu depan kita mulai dulu rekan trader dari dolar Amerika. Indeks dolar. Kalau kita lihat rekan trader untuk indeks dolar Amerika minggu depan sudah sangat jelas ini, kita lihat ya. Mana indeks dolar Amerika? Oke. Untuk indeks dolar Amerika minggu depan rekan trader sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa tendensi yang terjadi terhadap indeks dolar Amerika kemungkinan untuk minggu depan agak sedikit mengalami penguatan. Dan kalau kita lihat bahwa di minggu kemarin mata uang ini benar-benar turun, walaupun kekuatan penurunannya sudah menurut saya sudah berada di ambang batas ya. Oleh karena itu untuk minggu depan rekan trader, untuk minggu depan saya masih tetap memberikan sebuah analisa bahwa kenyataannya bahwa kalau saya lihat bahwa memang kemungkinan indeks dolar Amerika ini dia masih bisa mengalami penurunan, masih bisa. Dan kalau saya lihat rekan trader, penurunan tertingginya itu menurut saya dia tidak sampai ke 100.580. Menurut saya ini terlalu jauh ya, menurut saya ya. Menurut analisa saya, dia kalaupun turun, mungkin dia akan mencoba turun sampai di level sini. Nah, ini nih. Level sini nih. Kembali lagi. Nah, di seputaran 101.377 dia akan mencoba turun di situ ya. Kalaupun dia masih turun lagi, tapi saya tidak terlalu yakin dia bisa sampai ke 101.550. Saya malahan bilang bahwa kalaupun terjadi penurunan dia akan coba sampai 101.377. Dan setelah itu, di saat dia mengalami kenaikan, saya berestimasi bahwa dia akan coba naik minimal sampai di posisi sini rekan trader. Oke, sini ya. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Ya, 102.553 atau kalaupun dia masih naik lagi, dia akan coba sampai di sini. 103.004. Oleh karena itu, rekan trader, menurut analisa saya, pergerakan yang akan terjadi pada minggu depan ya, pada indeks dolar Amerika menurut analisa saya, dia akan mencoba sampai di sini dulu ya. Tapi saya tidak terlalu yakin sampai di 100.584, tapi saya yakin setelah itu dia akan naik. Dan apabila dia naik, dia akan mencoba sampai di 102.553, dan apabila masih naik lagi, dia akan mencoba sampai di level sini ya. Oke. Itu adalah indeks dolar Amerika. Bagaimanakah Euro USD? Untuk Euro USD rekan trader, Euro USD kita lihat bahwa tendensi bullish ya, sangat kuat di sini. Tapi kalau menurut analisa saya, kekuatan bullish ini menurut saya dia sudah berada di titik yang paling tertinggi. Oleh karena itu, saya bisa menganalisa bahwa dia ini akan bisa naik. Kalau menurut saya, dia akan naik paling tertinggi itu di 1.09182. Nah, di sini ya. Kalau dia masih bisa naik lagi, dia akan sampai di sini. Itu dia ya. Tapi rekan trader harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan mencoba turun sampai di level terendah di seputaran 1.07859, atau apabila dia turun lebih rendah lagi dia akan mencoba sampai di level yang paling tertinggi di 1.07122. Oleh karena itu mari kita lihat secara saksama pergerakannya. Analisa saya dia akan bergerak sekitar sini ya. Tapi kalau dia mengalami kenaikan lagi, kenaikan dia itu akan sampai di level sini. Nah, level sini. Dan apabila terjadi penurunan dia itu akan berada di level paling terendah di 1.07122. Ini adalah Euro USD.
Bagaimanakah pound sterling rekan trader? Untuk pound sterling, menurut analisa saya, dia udah berada level paling tertinggi, dia masih bisa naik lagi menurut analisa saya ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia kenaikan dia itu tidak terlalu tinggi rekan trader. Tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, saya bisa bilang bahwa untuk euro, pound sterling, angka saham dolar ini menurut analisa saya, oke, tendensi dia memang masih bullish ya. Tapi kekuatan bullish dia itu saya tidak bisa bilang dia sampai di sini terlalu jauh ya. Dia tidak akan bisa sampai di situ. Kita akan lihat bagaimana pergerakannya. Kalaupun memang dia masih naik rekan trader, dia akan naik itu paling maksimal menurut analisa saya itu sampai daerah sini rekan trader. Nah, 1.282486 ya. Dan menurut analisa saya apabila dia terjadi penurunan, dia akan coba turun sampai di level paling terendah itu di seputaran sini. Nah, itu dia ya. Nah, ini dia akan coba turun di seputaran sini rekan trader. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga kalaupun turun nanti dia akan turun di sini level paling terendah. Nah, sini ya. Oleh karena itu rekan trader ya, pergerakannya pada minggu depan saya bisa bilang bahwa pergerakan dari pound sterling menurut analisa saya dia akan bergerak di seputaran sini ya. 1.21884 sampai 1.24836. Dan sangat diperhatikan apabila terjadi kenaikan, dia akan mencoba, sudah barang tentu dia akan coba naik sampai level tertinggi sini, tapi saya tidak terlalu yakin dia level sampai level paling tertinggi rekan trader. Sampai level sini saya nggak yakin. 1.25860, dan apabila terjadi penurunan, apabila memang dia turun, dia akan sampai penurunan yang paling maksimal di seputaran 1.2144. Iya ya. Jadi pada prinsipnya dia bergerak cuma di sekitar sini aja rekan trader. Ya, nah kita akan lihat bagaimana fundamental yang terjadi karena pada prinsipnya pergerakan dia cuma di seputaran sini aja. Oke, selanjutnya kita lihat di gold. Nah, ini nih. Gold ini seru. Gold secara garis besar kita lihat dia akan bullish. Itu secara garis besar kan trader ya. Secara garis besar ini gold ini 100% dia akan bullish. Nah, banyak yang bilang dia akan mencoba sampai 2000, tapi saya secara garis besar saya tidak terlalu yakin dia akan sampai 2000. 1930 menurut saya itu adalah nilai yang paling maksimal. Udah paling maksimal. Kalaupun dia masih bisa naik lagi rekan trader, kalaupun dia masih bisa naik lagi ya, sabar. Kalaupun dia bisa naik lagi menurut analisa saya, dia akan coba naik itu sampai di level 1944. Itu paling maksimal banget. Itu paling maksimal banget 1944 ya. Untuk bisa sampai 1957 atau dia bisa sampai ke 2000, wow, itu menurut saya enggak ya. 1944 itu adalah yang paling maksimal banget. Tapi rekan trader harap diperhatikan, harap hati-hati di saat terjadi penurunan, karena tidak tertutup kemungkinan penurunan sudah bisa terjadi. Dan saya bisa bilang bahwa harap sekali diperhatikan penurunan, bahwa penurunan itu tidak, dia akan turun, otomatis dia akan turun di posisi sini rekan trader. Dia pasti akan berusaha turun sampai di posisi 1902.71. Tapi harap diperhatikan juga apabila penurunannya itu masih terus terjadi, tidak tertutup kemungkinan dia akan coba turun sampai di level yang paling terendah di seputaran sini 1888, walaupun itu sangat jauh rekan trader ya. Oleh karena itu secara garis besar saya bisa memprediksikan bahwa pasangan pair ini dia akan, saat ini kalau ini kan dia naik paling tertingginya kan di sini nih ya 157, oke taruhlah 1961 ya. Saya memprediksikan bahwa pasangan ini dia akan coba naik rekan trader. Sabar, ini kita tutup dulu. Dia akan coba naik dari posisi 144 nilai paling tertinggi sampai yang paling terendah itu di 1902. Jadi prinsipnya dia akan mencoba di seputaran 1900 ya. Tapi harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan coba turun di level yang paling terbawah di 1888. Itu adalah level yang paling terendah. Tapi banyak, kalau menurut saya lihat posisi candlenya, tidak tertutup kemungkinan juga dia akan coba di sini 1874, tapi menurut saya enggak. 1888 adalah nilai yang paling terendah, itu pun kalau dia turun, dan 1944 adalah nilai yang paling tertinggi yang akan dicapai oleh gold. Oke, rekan trader, bagaimanakah USD yang Jepang? Untuk USD yang Jepang, secara teknikal saya bisa bilang bahwa minggu depan
dia masih sangat kuat untuk terjadi bullish ya. Masih sangat kuat untuk terjadi bullish ya. Dan tendensi akhir bullishnya itu sudah pasti barang tentu dia akan mencoba sampai di level yang paling tertingginya itu di seputaran 134.174. Tapi saya lebih optimis dia akan coba naik sampai di 132.355, atau yang paling masuk realistis adalah di seputaran 133.342. Itu adalah nilai yang akan dicapai oleh dolar yen Jepang. Dan kalau dia terjadi pelemahan ya, kalau dia terjadi pelemahan ya, saya bisa bilang bahwa dia akan coba sampai di 126.530. Oleh karena itu rekan trader, menurut analisa saya ya, dia akan mencoba pergerakannya itu, dia akan mencoba di seputaran 126.530 sampai 132.355, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik sampai di level tertingginya itu di seputaran 134.174 ya. Tapi rekan trader, kita akan lihat juga bahwa sangat hati-hati apa yang akan terjadi minggu depan. Rekan trader harus lihat di kalender ekonomi ya. Kalau kita lihat kalender ekonomi untuk minggu depan, untuk hari Senin, hari Selasa tidak, hari Senin tidak terlalu karena masih ada liburan Imlek ya. Nah, untuk hari Selasa harap diperhatikan pidato Gubernur Central Bank. Minggu kemarin di saat pidato Gubernur Central Bank England, Euro USD sangat naik tinggi, makanya sangat diperhatikan. Begitupun juga nanti pada hari Selasa, indeks manajer pembelian PMI, CPI ya, ini harap diperhatikan. Untuk pound sterling komposit juga hari Selasa harap diperhatikan. Dan terakhir pidato dari Gubernur Central Bank. Menurut analisa saya dari sini dia bisa membuat sedikit kenaikan yang sangat signifikan terhadap Euro USD hari Selasa. Dan kita lihat untuk hari Rabu tidak terlalu, tapi ada keputusan inventory minyak mentah pun juga tidak ada ya. Dia akan lanjut lagi hari Rabu ini, kemungkinan menurut saya Euro akan memberikan kekuatan terhadap dolar. Nah, nanti hari Kamis menurut saya ini jatuh bebas. Hari Kamis menurut saya ini dolar akan mengungguli semua pasangan mata uang. Dan begitu pun juga hari Jumat. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kemungkinan hari Senin Selasa itu naik, hari Selasa dia dikit stagnan, hari Rabu semua, hari Kamis, hari Jumat semua akan dibabat habis sama dolar Amerika. Ya, jadi kita akan lihat karena hari Kamis dan hari Jumat itu benar-benar dolar Amerika menguasai pergerakan yang terjadi ya, banyak fundamental yang akan terjadi di sana. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah ya analisa harian yang saya berikan pada kesempatan kali ini. Analisa mingguan dari tanggal 23 sampai tanggal 27 apa 26, saya udah lupa. Pokoknya dari hari Senin sampai hari Jumat. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini, informasi yang saya berikan ini bermanfaat untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memasuki minggu yang sangat luar biasa. Sukses terus dan sukses terus. Oleh karena itu, teruslah beranalisa dan beranalisa. Salam profit Indonesia.